Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang senantiasa memulihkan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 Februari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan menghormati orang tua, menghormati Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Efesus 6 ayat 1-4. Dalam pembacaan Alkitab kita satu tahun ini yang terdapat di dalam Yesaya pasal 39 sampai pasal 40 dan Markus 10 ayat 1-31. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata menghormati, tetapi tidak selalu mudah untuk melakukannya. Apalagi ketika yang harus kita hormati adalah orang tua yang mungkin memiliki kelemahan, kesalahan,
atau bahkan pernah melukai hati kita. Dunia mengajarkan bahwa penghormatan harus diperoleh melalui prestasi, sikap yang baik, atau perilaku yang layak dihargai. Namun firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Perintah kelima Allah yang berbunyi, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Perintah ini bukan sekedar nasihat moral, melainkan ketetapan ilahi yang Tuhan berikan untuk menjaga keharmonisan keluarga, masyarakat, dan bahkan bagi bangsa. Menariknya, perintah ini adalah perintah pertama yang disertai dengan janji, yang artinya Tuhan sangat serius menempatkan penghormatan kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan yang diberkati. Melalui renungan ini, kita diajak untuk memahami bahwa menghormati orang tua bukan hanya soal relasi keluarga, tetapi juga merupakan wujud nyata dari penghormatan kita kepada Allah sendiri. Dalam Efesus 6 ayat 1, Rasul Paulus menegaskan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Kata "haruslah demikian" menunjukkan bahwa ketaatan dan penghormatan kepada orang tua bukan pilihan, melainkan kehendak Tuhan. Tuhan tidak berkata, "Hormatilah orang tuamu jika mereka sempurna," atau jika mereka selalu benar. Firman Tuhan tidak memberi syarat apapun. Penghormatan diberikan bukan karena kualitas orang tua, melainkan karena posisi yang Tuhan tetapkan atas mereka. Orang tua adalah alat yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kita ke dunia. Melalui merekalah kehidupan diberikan. Oleh sebab itu, ketika kita menghormati orang tua, sejatinya kita sedang menghormati rancangan dan otoritas Allah. Menghormati orang tua berarti mengakui bahwa Tuhan berdaulat dalam menetapkan mereka sebagai orang tua kita, apapun latar belakang, karakter, atau keterbatasan mereka. Seringkali, tantangan terbesar dalam menghormati orang tua muncul ketika perasaan kita terluka. Ada anak-anak yang tumbuh dengan kasih dan perhatian penuh, tetapi juga ada yang dibesarkan dalam kekurangan, kekerasan, atau pengabaian. Firman Tuhan tidak menutup mata terhadap realitas ini. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk hidup bukan berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan kebenaran. Menghormati berarti menjaga sikap, perkataan, dan tindakan agar tetap berada dalam batas yang berkenan kepada Tuhan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa memilih sikap kita hari ini. Ketika kita memilih untuk menghormati, kita sedang menyerahkan luka dan kekecewaan kita kepada Tuhan dan memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja memulihkan hati kita. Lalu di dalam Efesus 6 ayat 4 yang berkata, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Firman Tuhan juga menegur orang tua. Tuhan tidak membenarkan sikap orang tua yang kasar, tidak adil, atau menyalahgunakan otoritas. Orang tua dipanggil untuk mendidik anak dengan kasih, kesabaran, dan teladan hidup. Namun meskipun orang tua gagal menjalankan perannya dengan baik, Tuhan tetap memanggil anak-anak untuk hidup dalam penghormatan. Ketaatan anak-anak tidak bergantung pada kesempurnaan orang tua, tetapi pada ketaatan kepada Tuhan. Refleksi kita pada hari ini, menghormati orang tua bukan hanya soal hubungan keluarga, tetapi soal ketaatan kepada Allah. Saat kita menghormati mereka, kita sedang menghormati Tuhan yang menetapkan mereka dalam hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semakin mengerti bahwa perintah kelima adalah fondasi penting untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Tuhan menantikan hati yang taat, rendah, dan mau dibentuk. Dan dari ketaatan itulah berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan pada hari ini ya Bapak. Engkau yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk hidup dalam taat ya Bapak. Taat kepadamu dengan menghormati orang tua kami yang telah Engkau berikan bagi kami ya Bapak. Ampuni kami jika selama ini kami sering bersikap keras, membantah, atau menyimpan kepahitan dalam hati. Lembutkanlah hati kami dan ajar kami untuk menghormati orang tua kami, bukan berdasarkan perasaan kami, tetapi berdasarkan dengan firman-Mu ya Bapa. Berikan hati kami yang rendah, perkataan yang penuh kasih, dan sikap hidup yang memuliakan nama-Mu. Mampukan kami untuk menjadi berkat di dalam keluarga, masyarakat, dan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.